Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jember. Berikut ini saya akan menjelaskan untuk matematika bab 2 SMP kelas 9 persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, untuk bisa melihat tayangan ini secara komplit nanti dari awal sampai akhir, ya. Jadi saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk menggunakan playlist yang sudah saya buat, ya. Jadi di kolom search dari YouTube itu nanti kalian ketikkan aja keywordnya, ya. Biasanya kan gini ya. Keywordnya itu ya judul dari bab ini, yaitu persamaan fungsi kuadrat. Kalian ketikkan gitu, persamaan dan fungsi kuadrat kelas 9 K13, ya, kurikulum 2013, atau kalian tuliskan K13 itu aja sudah tahu sendiri Google-nya nanti, ya. Oke, langsung saja kita mulai scroll ke bawah, ya. Peta konsep, ya, kita akan pelajari persamaan dan fungsi koordinat. Seharusnya persamaan dan fungsi kuadrat, ya. Mungkin ini salah ketik ini mungkin, ya. Jadi di sini ada persamaan kuadrat, grafik fungsi kuadrat, sumbu simetri dan nilai optimum, menentukan fungsi kuadrat dan aplikasinya. Ya. Kalau kita breakdown lagi, persamaan kuadrat nanti menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ada aplikasinya sekalian, ada metode pemfaktoran, metode kuadrat sempurna, rumus kuadratik, ya. Dari grafiknya kita akan pelajari grafik Y sama dengan AX kuadrat saja. Terus kemudian Y AX kuadrat tambah BX, ya. Terus ini plus C juga ada nanti. AX kuadrat plus C atau komplit, ya. AX kuadrat plus BX plus C. Seharusnya tambah satu lagi ini. Dan ada sumbu simetri, ada nilai optimum, ya. Nanti pergeseran grafik, kalau grafik digeser gimana, sumbu simetrinya, nilai optimumnya, dan menentukan fungsi kuadrat melalui grafik, melalui beberapa titik yang diketahui. Ya, ini rasanya sudah komplit nanti. Dan persamaan kuadrat ini adalah materi yang sangat penting. Nanti sampai SMA, sampai kuliah, nah ini akan digunakan. Ya, ini materi yang harus difahami benar-benar, karena hubungannya dengan bab lain itu banyak. Hero kita di persamaan kuadrat adalah Omar Khayyam. Ya, ini kalian baca sendiri. Nanti ada rumus Al-Khawarizmi juga, rumus ABC yang biasa kita kenal di persamaan kuadrat. Kita mulai dari 2.1 persamaan kuadrat. Pertanyaan penting, bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Bagaimana karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Ini kita gali informasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai beberapa masalah yang terkait dengan persamaan kuadrat. Misalnya ini, ya. Ada Johan dan Mario bekerja bersama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Jika Johan bekerja sendirian, ia memerlukan 15 menit lebih lama daripada waktu yang diberikan Mario. Berapa waktu yang diperlukan Johan dan Mario masing-masing untuk mengecat dinding? Dan ini adalah alternatifnya. Laju Mario, ya, kayak kecepatan, tapi kecepatan itu kan vektor, ya. Kalau kayak gini kan tidak ada arahnya, maka disebut laju. Laju Mario adalah seperti, ya, karena Mario mengecat selama T waktu, sedangkan Johan mengecat T plus 15. Ya, jadi misalnya waktu yang diperlukan Mario untuk mengecat dinding adalah T, ya, Johan T per 15. Artinya apa? Johan mengecat 15 menit lebih lama daripada Mario, seperti itu. Lajunya seperti ini. Lah, kalau mereka bekerja sama-sama adalah 1/18. Ya. Nah, persamaan ini artinya apa? Laju Johan ditambah laju Mario itu adalah maaf kebalik, ya. Laju Mario ditambah laju Johan adalah 1/18. Kemudian, nah dari sini ke sini bagaimana? Nah, ini biasanya kalau sudah ruwet kayak gini langsung kalian skip. Nah, kali ini akan saya terangkan. Nah, ini dikalikan dengan 18 T dan T plus 15. Nah, dari mana angka-angka ini? Ya, angka-angka ini dari penyebutnya. Ini T
T plus 15 dan 18. Nah, ini semua dikalikan. Nah, T plus 15 ini satu paket karena penjumlahan ya dikasih kurung. Sebenarnya intinya ini penyebutnya punyanya Johan, Mario, maaf, penyebutnya punya Mario dikalikan penyebutnya punya Johan dikalikan penyebut saat mereka bekerja bersama-sama. Ya, 18 kali T adalah 18T, T plus 19 kasih kurung karena ini ada penjumlahannya. Nah, kiri dan kanan kedua ruas dikalikan bilangan yang sama, yaitu 18T kali T plus 15. Karena kalau dikalikan penyebut yang sama, bilangan yang sama, ruas kiri dan ruas kanan tidak ada perubahan nilai. Artinya tetap sama dengan. Hanya apa ya? Logika bahwa kiri dan kanan itu sama itu tetap terjaga gitu loh ya. Jadi tetap kita bisa menggunakan notasi sama dengan. Nah, ini kenapa kita kasih kurung? Sekali lagi ini adalah penjumlahan. Ya, jadi kalau dikalikan harus dikasih kurung. Kalau enggak nanti artinya akan lain. Logika dari sini menjadi sini adalah ini adalah secara distributif. Jadi 18T dalam kurung T plus 15 masing-masing dikalikan ke sini. Dikalikan ke seperti dan dikalikan ke seperti plus 15. Saat dikalikan ke seperti jadi seperti ini. Ya, 18T dalam kurung T plus 15 dikali seperti. Nah, saat satu paket ini dikalikan ke sini, ya 18T dalam kurung T plus 15 ini dikalikan 1 per T plus 15 ini. Nah, kalau ini sama, ya. 18-nya ini aja dicoret, ya. Jadi tinggal T aja dalam kurung T plus 15. Nah, langkah berikutnya, ya, yang ini T plus 15 ini dapat dicoret dengan T plus 15 yang ini, dan T-nya ini bisa dicoret dengan T-nya ini. Sehingga persamaan ini akan menjadi yang bawah ini. Ya, sekali lagi, T plus 15 dicoret dengan dalam kurung T plus 15 ini, sedangkan T ini dicoret dengan T-nya ini. Ya, jadi ini tinggal 18 dikali T plus 15, dan ini tinggal 18T. Kemudian 18T ini dikalikan ke dalam, 18 kali T adalah 18T, 18 kali 15 adalah 270, ditambah 18T, ini dikalikan ke dalam, T kali T adalah T kuadrat, T kali 15 adalah 15T. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadilah T kuadrat min 21T min 270. Ya, kenapa ini minus? Ya, ini semua dipindah di ruas ke kanan dulu. Dipindah ruas ke kanan. Jadi T kuadrat tambah 15T dikurangi 36. Jadi 21 ini dari 15 dikurangi 26, nolnya kan di sini, terus dibalik nolnya dijadikan di sini. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, secara umum persamaan kuadrat itu kita rumuskan A X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, ya kalau A-nya sama dengan 0 ya jadi persamaan linear bukan persamaan kuadrat. Ya, jadi yang ada X kuadratnya ini harus nggak boleh 0. Baru disebut persamaan kuadrat karena ada variabel kuadratnya, yaitu X kuadrat dalam hal ini. Apa harus X? Enggak harus. T boleh, M boleh. Jadi X ini variabel bisa diganti apa saja. Yang penting bentuk yang ada kuadratnya seperti ini, variabelnya dikuadratkan disebut persamaan kuadrat. Ya. Nah, X kuadrat, X ini disebut variabel, sedangkan ABC, nah ini sebagai koefisien. Dan C kalau nggak ada variabelnya kita sering juga disebut sebagai konstanta. Ya, jadi bilangan yang tetap konstan. Oke. Nah, cara menentukan persamaan kuadrat ada 3, yaitu memfaktorkan, melengkapi persamaan kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Ya, kita mengenalnya rumus ABC ya. Nah, rumus ABC ini ceritanya dulu ditemukan oleh Bapak Al-Khawarizmi. Oke. Nomor kegiatan 1, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kita gali informasi. Jadi ini adalah sifat-sifat yang sudah kita kenal sejak dulu. Ini sifat distributif. Jadi bentuk X dalam kurung X plus 2 ini dapat kita kalikan ke dalam ya. X kali X adalah X kuadrat, X kali 2 adalah 2X. Seperti itu.
Jadi ini bolak-balik. Jadi artinya apa? X kuadrat tambah 2x bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. Proses dari sini ke sini itu mendistribusikan. Nah, proses dari sini itu biasa kita kenal dengan memfaktorkan. Sama. Jadi X plus 1 tambah X tambah 1 dan X tambah 4. Ini bisa kita kalikan X kali X kuadrat. X kali 4 adalah 4X. 1 kali X adalah X 1 kali 4 adalah 4. Terus kita jadikan seperti ini. Dan sebaliknya ya. Ini kita faktorkan akan menjadi seperti ini. Jadi prosesnya bolak-balik. Bisa. Nanti akan kita coba. Kita scroll dulu. Ini kalian sama ya logikanya yang kanan dengan yang kiri ini. Jadi kita lanjut aja. Hanya saja yang kanan ada minusnya. Tapi langkah-langkahnya sama. 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali 3 adalah 9x min 4 kali x adalah min 4x, min 4 kali 3 adalah min 12. Akhirnya kita sederhanakan seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Dengan memfaktorkan persamaan kuadrat dapat ditentukan akar-akarnya yaitu, nah, sekarang ini ada persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini menjadi seperti ini boleh. Prosesnya kebalikan dari proses ini tadi. Nah, ini biasa kita sebut dengan memfaktorkan. Singkatnya memfaktorkan itu kalau kita cari angka, ya, kita otak-atik angka, intinya yang kiri dikalikan yang kiri sama dengan yang kiri. Kalau yang bagian kanan sini dikalikan bagian yang kanan di sini sama dengan yang kanan. Kalau yang luar, ya, X dikalikan 4, ya, ditambah yang dalam, ya, yang berdekatan ini 1 dikalikan X, kalau kita jumlahkan, jadi 4X ditambah 1X itu yang tengah, 5X. Itu aja mikirnya ya. Nah, akhirnya jadi persamaan seperti ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 artinya yang kiri sama dengan 0 atau yang kanan sama dengan 0. Kalau yang kiri sama dengan 0, ketemunya X sama dengan min 1. Ya, X ditambah 1 sama dengan 0. X-nya diganti berapa ya? Biar benar ya, diganti min 1 karena min 1 tambah 1 sama dengan 0 kan seperti itu. Ini sama juga caranya. Atau seolah-olah 4-nya ini dilempar ke kanan, kalau plus dilempar jadi minus, pindah ruas ya. Nah, sekarang ayo kita amati. Kita akan bahas ayo kita amati ya. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C. Ini mau kita faktorkan menjadi X plus P dan X plus Q. Atau bisa dituliskan. Jadi kalau saya punya X kuadrat tambah BX tambah C, ini kita akan coba faktorkan menjadi X plus P dan X plus Q. Ya, X kuadrat plus BX plus C ini adalah X kuadrat ya ditambah ini karena faktor-faktornya adalah P dan Q ya. Nah, ini coba kita kalikan ya. X kali X ini adalah X kuadrat, X kali Q adalah plus X Q. Sedangkan P kali X adalah atau X-nya kita taruh di belakang aja ya. Biasanya taruhnya di belakang. Ya. X kali Q adalah Qx ya, biar rapi pekerjaannya. P kali X adalah Px dan P kali Q adalah Pq. Ini bisa kita sederhanakan menjadi X kuadrat tambah P plus Q ya, X plus P kali Q. Nah, ini tinggal ngisikan di sini. Jadi ini X kuadrat, ini adalah P plus Q. Ya, ini kenapa P saya taruh depan biar rapi aja. Ini kan P plus Q dan Q plus P kan sama nilainya. Dan ini adalah P kali Q. Ya, jadi pada intinya persamaan kuadrat AX tambah BX tambah C ini bisa kita jadikan, bisa kita faktorkan menjadi bentuk seperti ini. Dan logikanya adalah caranya seperti ini. Artinya apa? Nanti nilai ini koefisiennya kan berarti 1. Jadi nilai sini sama dengan nilai di sini. Ya. B ini sama dengan P plus Q. Ya, jadi B ini sudah ada ya. B ini sama dengan P plus Q. Dan C ini adalah sama dengan
P kali H. Dan ini adalah rumus yang akan sering kita gunakan. Saya review lagi di bawah ya sebagai kesimpulan. Nah, saya akan memberi rumus umum yang sering digunakan. Misalnya saya punya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Dengan X1 dan X2 adalah akar-akar. Ya, dalam hal ini di sini berarti X1-nya adalah min P ya untuk kasus ini. Untuk kasus ini X1-nya adalah min P dan X2-nya adalah min G. Karena akar-akarnya adalah ini. Jadi kalau saya punya X plus P dan X plus G sama dengan 0, maka akar yang pertama adalah X1. Ini kan harus 0. Jadi saya tulis jangan X1, X dulu, X tambah P harus sama dengan 0, artinya apa? X sama dengan min P. Ya, nah, X yang pertama ini saya kasih nama X1. X1 sama dengan min P. Nah, kalau ini agar jadi 0, X plus G sama dengan 0, maka X sama dengan min G, jadi X2 adalah min G. Ini saya kasih nama akar pertama, ini akar kedua. Ya. Kalau AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dan X1 dan X2 adalah akar-akarnya, maka X1 nanti kalau ditambah X2 adalah min B per A. Ya. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Ya, ini kalau dikalikan jadi C per A. Nah, A itu di sini kan A-nya 1. Jadi untuk persamaan yang sederhana seperti ini, ya, A-nya dianggap saja langsung 1. Jadi tinggal min B dan C. Nah, plus itu adalah ininya. Menunjukkan ininya. Perkalian adalah ininya. Yang belakang. Ya, makanya ini harus sama dengan C kan. Nah, kalau ini ada A-nya ya dibagi A. Kalau enggak dibagi 1 berarti. Dan ini kenapa plus? Nah, karena di sini kenapa di sini kok minus? Untuk mengkompensasi X1 kan min P, X2 adalah min G. Ya, kalau kalian memegang rumus ini akan banyak permasalahan yang akan kita bisa selesaikan nanti. Oke, untuk sesi ini cukup dulu sampai ayo kita amati. Ini akan saya lanjutkan di video berikutnya.